Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Romsa aja. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai oli mesin, ya terutama pengecekan oli ya. Kita ingin lihat mana yang disebut masih kondisi normal, mana yang kondisinya harus ditambah, dan juga mana yang kondisinya harus dikurangi. Dan juga apa sih dampaknya jika ketika oli mesin terlalu berlebih, dan juga apa dampaknya ketika oli mesin terlalu sedikit atau kurang. Nah, ini akan kita bahas tentunya setelah bumper yang berikut ini. Oke, sekarang kabinnya juga sudah terjungkit. Kita akan melihat atau mengetahui prosedurnya seperti apa sih ketika ingin mengecek oli mesin. Sebelumnya dipastikan dulu bahwa memang kendaraan kondisi mesinnya juga sudah dingin, sehingga harapannya adalah oli-oli yang di bagian atas ini semuanya sudah turun ke penampungan oli yang paling bawah, sehingga kita bisa mengetahui aktual ada berapa banyak sih oli yang ada di dalam mesin. Lalu kedua adalah tempatkan kendaraan pada posisi yang rata, jangan kondisi tanjakan ataupun turunan, sehingga nanti berkesan oli tidak rata, ada yang di belakangnya penuh ataupun di depannya yang penuh, karena kondisinya masih miring ataupun kondisi nanjak ataupun kondisi turunan, sehingga diharapkan benar-benar Anda bisa pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi di permukaan yang rata. Dan juga mesin juga dalam kondisi mati, jangan dinyalakan, karena kalau kondisi nyala kan kondisi oli sedang sirkulasi, sehingga agak susah untuk Anda bisa melakukan pengecekan. Oke, lalu bagaimana cara pengecekannya? Nah, di sini ada stick ya, stick oli, jadi tinggal Anda cabut saja. Nah, setelah Anda cabut seperti ini, jangan langsung Anda baca, tapi Anda harus bersihkan dulu bagian-bagian yang ada olinya. Kenapa? Kan kita mau cek oli, kenapa harus dibersihkan dulu? Ya karena ketika awal kita cabut dari dalam tadi, kan kondisi dia pernah dipakai sebelumnya, sehingga ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi sudah tidak aktual lagi. Percuma kita cek pun juga tidak akan bisa menunjukkan kondisi oli sebenarnya. Jadi gimana benar? Kita lap dulu permukaannya sampai benar-benar dia bersih, tidak ada oli. Setelah Anda pastikan kondisinya tidak ada oli yang menempel di sini, baru kita tempelkan. Ya, masukkan lagi, cabut lagi. Nah, inilah yang kita baca. Cara pembacanya pun juga ada aturannya. Jangan ketika Anda cabut Anda baca seperti ini. Kenapa? Kalau Anda baca seperti ini, oli yang tadinya segini dia akan turun. Jadi seolah-olah olinya kurang. Karena kurang Anda tambahkan, akhirnya apa? Jadi kebanyakan oli. Atau sebaliknya, ketika Anda cabut, Anda seperti ini melihatnya. Begini bagaimana? Ini pun tidak boleh. Kenapa? Karena yang seharusnya olinya di sini cukup, karena dia turun pas Anda baca, seolah-olah olinya berlebih. Anda kurangin, malah akibatnya apa? Mobil menjadi kurang oli. Nah, yang benar bagaimana? Nah, setelah Anda cabut, Anda bisa baca seperti ini, kondisi datar ya, sehingga untuk permukaan oli pun, permukaan stick yang kena oli juga tidak akan melebar kemana-mana, sehingga ketika Anda pegang seperti ini Anda bisa langsung baca. Nah, ketika Anda baca, di sini ada semacam kayak coakan, ada dua coakan. Itu coakan untuk yang menunjukkan dia olinya batas bawah dan batas atas. Nah, selama olinya ada di antara batas bawah dan batas atas itu normal, jadi nggak usah khawatir. Yang bermasalah adalah ketika olinya terlalu berlebih di atas batas atas ataupun di bawah dari batas yang coakan bawah ini. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau olinya ada lebih dari batas atas ini, kan berarti kelebihan oli. Kalau kelebihan oli, artinya apa? Kendaraan tarikannya akan terasa berat, karena bagian yang berputar dalam mesin ini kan berputar semua nih. Ketika kebanyakan oli, maka akan cenderung lebih lambat untuk gerakannya karena lebih berat, sehingga efeknya tenaga mesin berkurang, juga pemakaian bahan bakar juga akan menjadi lebih boros. Nah, bagaimana jika olinya kurang di batas bawah sini? Kalau olinya kurang, memang tarikan mesinnya enteng, tapi akibatnya apa?
Karena saking entengnya, dia terlalu panas, dia akan cepat memuai. Karena kita tahu namanya kondisi oli kan di samping sebagai pelumas juga sebagai pendingin dari bagian-bagian mesin yang panas ini. Sehingga kalau kurang oli, otomatis dia akan cenderung lebih panas, baik piston, crankshaft dan lain sebagainya. Kalau udah panas, dia akan cenderung membesar, memuai. Nah, akibatnya akan menjadi sempit ya jarak antara baik piston ataupun silindernya atau bagian-bagian lainnya yang berputar. Dia akan semakin mengecil jaraknya, akan semakin mengikis permukaan yang kegesekan tadi, sehingga akibatnya akan terjadi keausan dan kerusakan pada bagian mesin. Oke, terus kalau Anda cek juga, lalu kondisinya bagaimana? Di samping Anda mengecek ketinggiannya, juga dicek juga bagaimana dengan kondisi kualitasnya, apakah dia kuning, apakah dia hitam, atau lain sebagainya. Kalau kondisi masih kuning, ya kuning bening, artinya kondisi oli masih bagus. Tapi kalau kondisinya sudah warnanya hitam, sudah agak mengental, itu segera lakukan penggantian. Kenapa? Karena itu sudah kotor. Kalau Anda paksakan, kalau Anda teruskan, maka juga akan merusak mesin. Karena untuk fungsinya sebagai pelumas juga akan berkurang. Karena dia sudah berubah, sudah bukan sebagai pelumas lagi, karena sudah kotor, bercampur karbon dan sebagainya, bergesekan dengan bagian yang berputar. Ya, tentunya bagian yang berputar tadi akan bergesekan satu sama lain karena kasar olinya sudah kotor, lagi-lagi akan mengikis permukaan komponen tersebut dan juga akan merusak mesin. Dan salah satunya adalah, atau indikasinya adalah, keluar asap putih pada bagian knalpot. Itu adalah oli yang terbakar pada proses pembakaran karena ada bagian-bagian yang bocor di sini karena sudah baret, sudah lecet, sudah aus dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe, like, dan jangan lupa share-nya agar informasi ini bisa bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.